Mungkin cemas, tapi jangan sampai kita stres untuk menghadapi pandemi ini. Jadi perlu diketahui bahwa komorbid adalah penyakit penyerta. Assalamualaikum, halo sahabat RSOP. Perkenalkan, saya Dr. Anissa, host Ngebakso kali ini. Apa sih Ngebakso itu? Ngebakso itu adalah ngobrol bareng dokter-dokter RSOP. Kali ini kita akan kedatangan Dr. Ardan, spesialis penyakit dalam. Beliau menyelesaikan studinya S1-nya di Universitas Jenderal Sudirman dan spesialisnya di Universitas Hasanuddin. Episode kali ini kita akan membahas COVID-19, hubungannya dengan komorbid. Halo Dr. Ardan, apa kabarnya dok? Halo Dr. Nisa, Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat ya dok, baik ya dok? Ya. Oke, nah nih dok, pandemi COVID-19 ini kan sudah hampir setahun ya dok di Indonesia. Ya, betul. Ya, kalau di Wuhan sudah berulang tahun yang pertama ya dok ya? Ya, tentunya betul. kita berharap nggak ulang tahun yang kedua ya dok? Mudah-mudahan insya Allah enggak ya. Tapi boleh dijelaskan dok mengenai secara umum tentang si COVID-19 ini dok? Ya, jadi secara umum tuh kurang lebih seperti ini. Jadi di waktu Desember 2019 itu ditemukan pasien-pasien di Wuhan yang gejalanya karena mirip flu, tapi bukan flu seperti biasa. Ternyata setelah diisolasi, penyebabnya mengarah ke virus corona, yang kemudian dikasih nama dengan virus corona COVID-19, karena ditemukan pada tahun 2019. Nah, virus ini memang utamanya menyerang saluran pernapasan. Makanya awal-awal pasien-pasien corona itu, COVID itu, dia menunjukkan gejala batuk, pilek, demam. Walaupun saat ini variasi gejala dari COVID-19 itu bisa bermacam-macam. Bisa dari penurunan kesadaran, seringnya saya temukan pasien dengan diare, kemudian bisa lemas gitu ya. Orang yang lemas sekali ternyata itu pas dicek COVID-nya positif gitu. Jadi variasinya itu sungguh cukup lebar gitu. Dan hingga saat ini kedokteran di dunia itu masih mempelajari, mengkaji obat apa yang paling baik digunakan, terus bagaimana vaksinnya. Jadi sampai saat ini memang COVID-19 itu masih dalam tahap penelitian dan kita terus berusaha untuk menangani pandemi ini, gitu. Seperti itu dok. Oke. Nah, yang sering jadi pertanyaan juga nih dok, kapan sih kita bisa curiga kalau kita memang sakit COVID-19 ini? Nah, jadi memang COVID-19 ini adalah satu penyakit yang sifatnya ditularkan. Jadi pada saat kita ada resiko untuk tertular, misalkan kita pergi bepergian tuh ke tempat yang di luar zona kita gitu ya, atau apabila kita kontak sama orang-orang yang terduga atau bahkan konfirmasi dengan COVID-19, kita berpotensi untuk kena COVID. Nanti masalahnya itu dua, kita bisa bergejala atau tanpa gejala gitu. Kalau misalnya bergejala paling sering sih memang pertama adalah demam. Gitu. Yang kedua bisa menunjukkan gejala saluran pernapasan atau bahkan gejala yang lain seperti itu. Nah, untuk tahu seseorang itu COVID-19 atau bukan, bisa dilakukan beberapa pemeriksaan. Di antaranya adalah pemeriksaan swab PCR atau pemeriksaan penunjang lainnya seperti swab antigen dan antibodi dan pemeriksaan lainnya gitu. Oke. Lalu berapa lama waktu yang diperlukan sejak awal tertular atau terinfeksi sampai muncul gejalanya, dok? Nah, seseorang apabila kontak dengan seseorang yang bisa dikatakan menularkan, itu maka terjadi suatu masa inkubasi. Inkubasi adalah masa antara penularan hingga terjadi gejala. Dari referensi dikatakan bervariasi, bisa 2 sampai 14 hari. Tapi rata-rata dalam 1 minggu gitu baru muncul gejala. Kalau bergejala, tapi kalau misalkan orang itu imunnya bagus, usianya lebih muda gitu ya, tanpa komorbid, 80% tanpa gejala gitu. Seperti itu. Oke. Nah, ada juga pertanyaan nih. Nah, kalau saya pernah kontak dengan penderita COVID-19 ini, apa sih yang pertama mesti saya lakukan? Oke. Apabila kita pernah kontak, maka yang pertama kita lakukan adalah kita menganggap diri kita mungkin positif gitu. Apa yang kita lakukan? Pertama kita harus observasi nih, kita harus menilai ada nggak gejala yang mungkin muncul. Demam, batuk, pilek, sesak, atau gejala-gejala yang lainnya. Pada saat ada, langsung memeriksakan diri untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Entah itu PCR atau swab antigen, seperti itu. Namun, sebelum sampai ke sana, kita seyogyanya harus melakukan
3M. Pertama, sering-sering mencuci tangan, kemudian menjaga jarak orang lain, dan satu lagi adalah jangan lupa untuk pakai masker. Karena kalaupun kita positif, kita bisa melindungi orang lain. Dan kita melindungi diri kita dari tersebarnya dari orang lain. Karena kita tidak tahu gitu ya, kita berbicara dengan orang-orang yang ya terkonfirmasi tanpa gejala atau bahkan bukan gitu. Karena di era pandemi ini, kita harus menempatkan bahwa kemungkinan orang di sekitar kita ini mungkin COVID. Atau bahkan kita sendiri yang COVID gitu. Oke. Pakai maskernya juga nggak di dagu ya, Dok ya? Iya, betul. Oke. Mengenai komorbid, Dok, yang katanya selama ini beresiko lebih rentan dengan COVID-19 ini. Bagaimana sih penjelasan sendiri mengenai komorbid dan hubungannya dengan COVID-19? Jadi sering orang berkata tentang komorbid. Jadi perlu diketahui bahwa komorbid adalah penyakit penyerta. Jadi seseorang akan atau dapat berpotensi untuk menimbulkan gejala yang lebih berat apabila orang-orang itu memiliki penyakit penyerta. Seperti apa? Yang paling sering adalah jantung. Jadi pada orang-orang yang jantung dan dia terkena COVID, maka paling banyak orang ini menimbulkan gejala yang lebih berat dibanding yang pasien-pasien yang tanpa jantung. Kemudian selain itu apalagi? Hipertensi. Kemudian diabetes, gitu ya. Kemudian penyakit alergi seperti asma, punya alergi makanan dan lain-lain, itu tuh berpotensi memang membentuk suatu gejala COVID yang lebih berat dibanding tanpa komorbid. Oke. Nah, terus apa yang harus dilakukan buat pasien-pasien yang memiliki penyakit penyerta? Sebaiknya berobat dengan teratur, dengan baik, agar penyakit komorbidnya atau penyakit penyertanya dapat dikendalikan. Tuh, bagi yang punya hipertensi harus mengatur tekanan darahnya, minum obatnya supaya tensinya tetap baik. Bagi yang punya diabetes, gula darahnya harus selalu bagus. Biar kalau misalkan terkena COVID itu nanti keadaannya nggak lebih buruk gitu. Seperti itu. Oke. Mungkin nggak ya saya mengetahui, mungkin nggak ya saya punya komorbid, atau aku mungkin ada, itu untuk orang yang memang sudah tahu hipertensi, ada hipertensi DM. Kalau misalnya saya pengen tahu nih, saya ada nggak sih komorbidnya, perlu nggak Dok kayak medical check up, dan sebenarnya kapan sih sebenarnya medical check up itu perlu dilakukan? Beberapa pasien yang COVID itu datang dalam keadaan jelek, dia tidak tahu kalau dia ini ternyata ada gangguan jantung, atau bahkan dia ini diabetes gitu. Nah, agar kita bisa mengendalikan penyakit komorbid itu, pertama kita harus tahu kita ada komorbid apa enggak. Disitulah gunanya medical check up. Terus medical check up itu dilakukan untuk siapa? Buat pasien-pasien buat orang-orang yang bergejala. Misalkan apabila memiliki gejala, entah itu gampang sesak napas, kenapa ini kencingnya kok sering, kenapa ini berat badan turun, maka sebaiknya dilakukan medical check up. Atau buat orang-orang yang memiliki faktor risiko keturunan. Misalkan ada risiko orang tua diabetes, orang tua hipertensi, orang tua jantung, maka sebaiknya dilakukan medical check up lebih rutin. Kemudian buat orang-orang yang usianya di atas 40 tahun, itu memang penting dilakukan medical check up untuk mengetahui ada penyakit-penyakit komorbid atau tidak. Oke. Kalau waktunya untuk medical check up sebaiknya kapan, Dok? Per 6 bulan sekali atau setahun sekali atau bagaimana? Nah, bagi orang-orang yang ternyata sudah dilakukan medical check up dan ternyata dia dalam keadaan sehat, medical check up bisa dilakukan nanti setahun kemudian atau bahkan lebih, tergantung keadaannya. Tapi apabila ditemukan ternyata kok didapatkan diabetes, maka kontrol gula darah itu lebih rutin sambil dilakukan pengobatan. Oke. Lalu suka ada pertanyaan nih, Dok, apa sih bedanya isolasi mandiri, karantina, sama jaga jarak fisik? Suka kebalik nih, gimana? Oke, jadi gini, buat kita-kita ini ya, yang kita nggak tahu ini konfirm apa bukan, sebaiknya kita tetap beraktivitas dengan menjaga jarak. Seperti ini, kita kan sudah melihat jarak lebih dari 1 meter ya, 1 meter lah. Jadi usahakan lebih dari 1 meter atau bukan 2 meter. Kita jaga jarak buat kita-kita yang ketemu sama orang lain. Kemudian isolasi mandiri itu dilakukan bagi pasien-pasien yang terkonfirmasi atau suspek dengan gejala ringan atau tanpa gejala. Jadi dia isolasi mandiri di rumah dan dengan pemantauan di FKTP setempat, bisa lewat telepon gitu. Kemudian apabila selesai isolasi mandiri, nanti kontrol ke FKTP setempat, ke puskesmas seperti itu. Selama 10 hari biasanya. Apa yang dilakukan di rumah? Ya ditempatkan di ruangan yang terisolasi sendiri gitu. Maksudnya tidak bercampur dengan keluarga yang lain yang negatif atau yang belum diperiksa, supaya tidak terjadi
penularan. Kenapa sih harus isolasi mandiri? Karena apabila imun kita baik, COVID ini sebetulnya masih bisa dilawan sama imun kita. Gitu. Jadi cukup isolasi mandiri. Nah, sedangkan untuk karantina, sepengetahuan saya itu untuk suatu daerah atau wilayah dengan cakupan yang lebih luas. Misalkan karantina wilayah suatu daerah ini gitu. Ya mungkin kalau di Jakarta dulu PSBB gitu ya. Wah, ini kita banyak sekali dapat informasi ya, sahabat RSOP. Ini ada pertanyaan nih dari sahabat RSOP nih dok, dari Maha Yanuar. Indikasi gejala apa sih yang bikin kita harus banget tes COVID? Gitu dok. Oke, pertama tes COVID ini ada berbagai jenisnya. Mulai dari antibody, kemudian antigen swab, kemudian PCR swab. Kapan sih kita harus lakukan pemeriksaan seperti itu? Pertama, kalau kita menunjukkan satu gejala. Gejala apa? Demam, gejala ISPA paling sering. Okay. Atau gejala yang lainnya yang disertai dengan demam. Karena seperti tadi setelah saya katakan bahwa saat ini COVID ini variasi gejalanya itu cukup luas gitu ya. Terutama bagi orang-orang yang mempunyai faktor resiko, yaitu kontak erat atau bekerja beresiko. Seperti kami ini, para dokter, pada saat kita ada gejala, jangan tunda untuk pemeriksaan gitu. Jadi harus dipastikan pemeriksaan seperti itu. Oke. Jadi dok, kalau pemeriksaan penunjang apa saja yang dibutuhkan untuk mendiagnosa COVID-19 ini tadi selain PCR tadi dok? Jadi pemeriksaan penunjang itu kan paling sering COVID ini menyebabkan gejala di saluran pernapasan ya, atas ataupun bawah. Biasanya kita minta pemeriksaan ronsen dada. Namun selain itu juga yang lebih sensitif, lebih baik kita lakukan pemeriksaan CT scan dada gitu ya. Jadi dia lebih baik untuk melihat gambaran kelainan karena COVID di paru-paru. Lalu yang kedua nih dari Resti Intansari 221. Wah, nanya lumayan nih dok ya. Dok, saya mau tanya, saya ini merasa seperti nafas pendek kalau misalkan aktivitas agak berat. Atau bahkan kadang-kadang tiba-tiba aja nafas pendek tapi tidak sesak. Apa bisa jadi itu COVID? Oke, jadi nafas pendek atau mungkin kalau saya bilang sesak napas. Apa itu sesak napas? Sesak napas itu adalah suatu sensasi tidak nyaman dalam bernapas. Baik itu karena aktivitas ataupun di luar aktivitas. Nah, penyebab sesak napas itu banyak. Termasuk mungkin sesak napas pendek itu bagian dari sesak napas ya. Apabila sesak napasnya disertai dengan demam, kemudian disertai dengan batuk, kemudian kita masih beraktivitas di luar ruangan, mungkin itu saatnya kita cek apakah ini mengarah ke gejala COVID atau tidak. Gitu. Kemudian, tapi ada beberapa sesak napas yang tidak berkaitan dengan COVID, seperti pada penyakit jantung, dia sesak napas cenderung pada saat aktivitas. Misalkan pada saat naik tangga, napasnya pendek. Kemudian orang yang penyakit jantung biasanya dia akan mudah lelah dalam melakukan aktivitas. Kemudian orang yang dengan sakit paru, biasanya disertai dengan nyeri dada ataupun demam juga. Jadi harus dicari penyebab sesaknya dari mana. Atau bahkan dari beberapa pemeriksaan, beberapa pasien yang mengalami sesak napas, kadang-kadang semuanya normal. Itu juga bisa dari penyebabnya adalah dari kecemasan, seperti itu. Oke. Wah, banyak sekali kita mendapatkan informasi dari Dr. Ardan ya. Terakhir dok, untuk sahabat RSOP mungkin apa pesan selama pandemi COVID-19 ini dok? Ya, pesannya adalah selama pandemi ini tentunya lebih baik kita mencegah daripada mengobati, gitu ya. Mencegah apa? Mencegah agar kita tidak tertular dan mencegah agar kita juga tidak menularkan. Bagaimana caranya? Ya 3M. Itu tadi, selalu pakai masker kalau keluar. Selalu posisikan orang lain, mungkin orang itu kena COVID, jadi kita harus tetap pakai masker di depan orang tersebut, tetap menjaga jarak, kemudian selalu mencuci tangan. Karena kenapa sih harus mencuci tangan? Karena jalur masuknya virus itu bisa melalui mulut. Jadi pada saat kita cuci tangan pakai sabun selama 20 detik, itu cukup efektif untuk membunuh si virus COVID-19. Selain itu, selain mencegah, kita harus perkuat juga imun kita. Bagaimana caranya? Ya makan teratur, kemudian istirahat yang cukup. Istirahat yang cukup ya mungkin 6-8 jam sehari, tidur yang baik gitu ya. Kemudian jangan stres. Kita memang mungkin cemas, tapi jangan sampai kita stres untuk menghadapi pandemi ini. Kemudian memang butuh beberapa penyesuaian
kegiatan kita gitu. Jangan sampai dengan COVID ini kita betul-betul tidak bisa beraktivitas sama sekali. Kita cuma butuh menyesuaikan aktivitas kita agar mengurangi resiko terkena COVID-19. Mungkin itu dok yang bisa saya sampaikan. Oke, jadi kesimpulannya dok, dari ngebakso kita hari ini, ya COVID-19 itu kita perlu melakukan 3M tadi ya dok? Iya betul. Jaga jarak, memakai masker, satu lagi mencuci tangan dengan baik. Dengan kelompok yang lebih rentan pada kelompok komorbid ya dok? Iya. Komorbid lebih rentan dan baiknya memang dilakukan juga pemeriksaan bila kita ada curiga. Buat pasien-pasien yang punya komorbid, sebaiknya mengendalikan komorbidnya dengan cara itu berobat teratur, minum obatnya, kemudian kontrol teratur dengan protokol-protokol kesehatan diterapkan. Oke, sahabat RSOP, semoga ngebakso hari ini dapat menambah wawasan. Cukup sekian episode ngebakso kali ini, ngobrol bareng dokter RSOP Ciamis. RSOP Ciamis profesional dan menyenangkan.